Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi guys, teman-teman sekalian di channel Manusia Peradaban. Sekali lagi, saya selalu ditanya oleh beberapa orang yang cukup dekat dengan saya, kenapa memiliki sedemikian keseriusan tentang membangun manusia peradaban. Bukan orang pertama saya ide-ide ini. Ini ide udah lama, banyak orang yang menelurkan gagasan ini. Ya, saya hanya orang yang kebetulan kecipratan saja semangat itu. Kalau boleh saya ingin share ya sebagai dasar biar nggak pada penasaran ya. Jadi ada yang menginspirasi saya ketika di masa lalu dulu ya, Pak Kiai di kampung dulu. Saat saya masih belajar di madrasah, era-era 80-an lah ya, era-era 80-an, zaman SD, SMP, diajarkan tentang ngaji surat Wal Asri. Nah, saya yakin semua pada hafal. Kalau lagi sholat raweh, ini surat favorit soalnya. Pada hafal semua ya, saya yakin pada hafal semua. Kalau nggak hafal kebangetan lah. Biar lebih yakin, coba saya bacakan, nah, semua sudah hafal jadi pasti hafal lah ya. Saya coba bacakan, nanti coba saya ingat-ingat apa yang dulu Pak Kiai sampaikan. Ini bukan pengajian, ini cuma mereview ingatan masa lalu tentang pengajian yang pernah disampaikan oleh Pak Kiai. Jadi kalau pingin tahu lebih banyak, tanya kepada Pak Kiai, bukan saya. Baik, saya akan coba bacakan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Apal ya? Apalah. Baik. Pak Kiai dulu menjelaskan Wal asr, kita sering terjemahkan dengan demi masa. Ada yang menerjemahkan demi waktu asar ya boleh lah. Ya. Demi masa, demi waktu asar. Waktu asar itu waktu menjelang maghrib. Artinya waktu di mana kita hampir sampai pada batas-batas akhir perjalanan waktu itu. Hingga ada juga yang menyampaikan ini peringatan bagi orang-orang yang secara usia sudah memasuki batas akhir, sudah uzur, sudah di atas kepala 4 lah. Wabil khusus katanya begitu. Ya, jadi buat yang udah di atas kepala 4, guys, teman sekalian, kayaknya penting juga nih kita membaca ini. Tapi bagi yang masih muda, nggak ada salahnya. Nah, katanya, kata Pak Yai, kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya, ya ini waktu kan makhluk, maka berarti Allah sedang memberikan penekanan bahwa betapa pentingnya itu makhluk. Artinya waktu itu sangat penting. Ya. Orang Arab, orang Arab itu suka menyebut waktu dengan istilah al-waktu kasyaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak pandai mengelola dengan baik waktu, maka dia akan bisa memotong-motong, mencacah-cacah tubuh kita sehingga kita menjadi tidak bermakna. Ya, orang Arab bilang begitu. Kalau orang bule, orang Barat bilangnya time is money. Waktu adalah uang. Kalau kita tidak memanage waktu dengan baik, maka kita akan kehilangan demikian banyak uang. Artinya kita merugi. Kalau dagang nggak ada yang merugi. Intinya waktu penting. Nah, oke. Ini yang pertama. Berikutnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, insan, manusia, tidak dibedakan ya antara yang mukmin atau tidak. Antara yang Islam atau tidak. Pokoknya manusia. Saya, Anda, kita semua manusia. Kata Al-Quran, sungguh manusia pasti rugi. Loh, kok mukmin rugi? Kok orang-orang rugi? Kenapa? Iya. Pada dasarnya kita semua rugi. Nah terus kalau biar nggak rugi bagaimana? Makanya kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Ini Pak Kiai menjelaskannya enak sekali. Sehingga sampai sekarang saya masih ingat penjelasan ini dengan
dengan runut. Ya. Makanya kalau pingin nggak rugi, kata Pak Kiai, sesuai dengan penjelasan Al-Quran tadi, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beramal soleh. Ini syaratnya ada 1, 2. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Dan saling menasihatkan kepada kebenaran. Kok saling? Ya, nanti kita juga dengarkan penjelasan Pak Kiai yang saya bacakan ulang. Yang keempat, wa tawasau bis sabr. Dan saling mengajak kepada kesabaran. Kita sering mendengarkan yang begini-begini, tapi kadang-kadang ya lewat-lewat aja karena terlalu seringnya. Tapi coba kita dengarkan bagaimana Imam Syafi'i, ya, seorang ulama besar, ulama yang sangat hebat, orang Indonesia kebangetan, Muslim Indonesia, kalau nggak kenal Imam Syafi'i kebangetan. Imam Syafi'i yang menjadi dasar rujukan madhab fikih di Indonesia ini, pernah berkomentar tentang surat Al-Asr ini yang waktu itu disampaikan Pak Kiai. Kata Imam Syafi'i demikian, mengomentari surat Al-Asr. Jadi sedemikian pentingnya surat Al-Asr, ya, sehingga kemudian Imam Syafi'i memberi komentar tentang ini. Surat yang lain nggak penting dong, ya, bukan begitu. Tetapi surat Al-Asr ini memang memiliki keistimewaan. Komentarnya begini, kata Imam Syafi'i, lau ma nazzalallahu al-Qur'an illa hadhihi surah lakafathum. Kira-kira begitulah, kalau salah nanti dibenerin. Jadi kata Imam Syafi'i, lau ma nazzalallahu al-Qur'an, sekiranya, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an illa hadhihi surah, kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, kata Imam Syafi'i, lakafathum. Sungguh itu cukup buat kita jadi pedoman hidup. Nggak penting dong surat yang lain. Wah, ini kesimpulan ngawur. Ya. Jelas ini kesimpulan ngawur. Imam Syafi'i hanya ingin mengatakan bahwa sedemikian pentingnya surat Al-Asr ini, sehingga kalaulah nggak ada Al-Quran, kecuali surat Al-Asr ini, maka dia cukup. Dia cukup bagi kita untuk jadi pedoman hidup. Nah, sejak itulah saya kemudian sangat tertarik untuk ngaji lagi tentang surat Al-Asr ini. Apalagi keterangan tentang tadi, ya, bahwa kita semua akan rugi. Bahwa kita semua akan mendapatkan kerugian yang besar. Menariknya Allah berikan kisi-kisi tadi. Illalladzina amanu, 1, kecuali orang yang beriman. Beriman yang seperti apa sih yang bikin kita nggak merugi? Perlu tahu dong, nanti dengerin bagaimana kata Pak Kiai. Yang kedua, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Waktu itu Pak Kiai, saya masih ingat sekali, Pak Kiai bilangnya begini, dan iman yang melahirkan amal soleh. Jadi katanya iman baru benar kalau menghadirkan amal soleh. Nah, ini bagaimana? Amal soleh yang seperti apa dan iman seperti apa? Ya, nanti coba kita juga baca-baca sebagaimana Pak Kiai sampaikan. Yang ketiga, dan bagaimana kemudian kita saling berwasiat tentang kebenaran. Berwasiat, menyampaikan nasihat tentang kebenaran kan nggak begitu susah. Tapi kenapa menjadi syarat untuk menjadi orang-orang yang tidak merugi atau orang yang beruntung? Yang terakhir, bagaimana kemudian kita menjadi orang yang saling menasihatkan tentang kesabaran. 4 hal ini, penjelasan Pak Kiai yang begitu bagus, yang begitu dalam, sehingga kemudian saya sampai pada kesimpulan, sekiranya kita memahami sebagaimana Pak Kiai pahami, kemudian kita aplikasikan itu, niscaya akan lahir sebuah peradaban manusia yang sangat hebat. Ya. Saya meyakini itu. Pak Kiai tidak menyampaikan itu. Ya. Pak Kiai tidak menyampaikan itu, tapi saya meyakini bahwa sekiranya kemudian, ya, kita memahami sebagaimana yang dipahami oleh Pak Kiai sesuai pengajarannya tadi, wallahi saya yakin akan lahir peradaban manusia yang sangat hebat. Dan peradaban itu adalah peradaban milik kaum muslimin atau orang Islam. Karena apa? Yang mendapatkan wahyu tentang itu umat Islam. Ya, yang mendapatkan wahyu tentang surat Al-Asr adalah umat Islam, bukan umat yang lain. Maka semestinya kita, ya,
Kaum muslimin harus menjadi orang yang mendapatkan karunia peradaban hebat itu. Peradaban yang tidak pernah rugi. Peradaban yang menjadikan kita orang yang senantiasa beruntung dunia dan akhirat. Nah, pertanyaannya, bagaimana sampai pada kesimpulan itu? Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai? Bagaimana kemudian Pak Kiai menjelaskan itu semuanya? Baik guys, kita akan sambung di kesempatan yang lain. Jangan sampai kalian tinggalkan channel ini. Stay tune. Dan kita akan berjumpa pada bagian berikutnya. Sampai di sini dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.